Museum Fathahillah adalah salah satu museum sejarah yang ada di Jakarta yang dibangun pada tahun 1707. Museum ini menjadi bukti sejarah berkembangnya kota Jakarta. Pada tahun 1707, dibangunlah kantor pemerintahan atas perintah Gubernur Jenderal John Van Horn. Dan setelah mengalami beberapa kali renovasi, selesai pada tahun 1710. Diresmikan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan perusahaan Hindia Timur (VOC) di Batavia. Museum ini memiliki arsitektur bangunan bergaya neoklasik yang menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Museum Fathahillah dibangun dengan 3 lantai dengan cat berwarna kuning tanah serta kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Selain itu, museum ini juga memiliki petunjuk arah mata angin ikonik pada bagian atap utamanya. Selain sebagai balai kota, gedung ini juga berfungsi sebagai pengadilan, kantor catatan sipil, tempat warga beribadah di hari Minggu, dan Dewan Kota Praja. Pada masa kemerdekaan, Museum Old Batavia berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI atau disebut Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan pada tahun 1968 diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta setelah Museum Jakarta diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974. Maka seluruh koleksi dari Museum Jakarta Lama dipindahkan ke Museum Sejarah Jakarta dan ditambah dengan koleksi dari Museum Nasional. Ini adalah beberapa dari koleksi-koleksi dari Museum Fathahillah. Ada Arca Wisnu Cibuaya 1, Arca Wisnu Cibuaya 2, Arca Ganesha dari Warung Buncit, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Arca Durga Kali dari Tanjung Priuk, pesisir utara Jakarta. Berbagai koleksi yang mayoritas merupakan peninggalan-peninggalan masyarakat Belanda yang bermukim di Batavia sejak awal abad ke-16, seperti mebel, perabot, rumah tangga, senjata, keramik, peta, serta buku-buku. Namun, seiring berjalannya waktu, ditambah koleksi seperti replika, perjalanan sejarah kota Jakarta dari masa Batavia, replika peninggalan masa kerajaan Tarumanegara dan Pajajaran. Sebuah bangunan adalah saksi bisu dari berbagai kejadian pada masa digunakan, baik di dalamnya maupun di sekitarnya. Oleh karena itu, bangunan selain memiliki nilai arsitektural atau ruang, keindahan, konstruksi, teknologi, dan lain-lain, juga memiliki nilai sejarah. Makin lama bangunan berdiri, makin buktikan nilainya tinggi sejarah dan budayanya. Arsitektur prakolonial di Indonesia adalah fenomena budaya yang unik. Kolonialisme diartikan sebagai penaklukan dan penguasaan atas tanah air dan harta benda rakyat lain. Kolonialisme berasumsi bahwa apa yang mereka lakukan akan menciptakan perbedaan antara masyarakat penjajah dan terjajah secara tetap dan kaku. Namun, anggaran penjajah tersebut tidak selamanya benar. Masyarakat terjajah terseluruh meniru penjajahnya dalam penampilan dan perilaku hidup sehari-hari.
Meriam sebesar 3,5 ton menurut Thomas B. Atelajar, pengajar jurnalistik dan menulis di SMP dan SMK berkualitas Lengkong, Mandiri, Kota Tangerang Selatan, dibuat dari peleburan 16 meriam kecil lain. Meriam ini dibuat di pabrik ST Jago dalam bara Makau yang dibuat oleh The Master of Royal Foundry di tahun 1641. Meriam tersebut awalnya digunakan Portugis untuk mempertahankan bentengnya di Malaka. Si Jagur sudah puluhan dipindah tangan ke tempat bermula hijrah ke Batavia, diboyong Belanda di bawah bendera VOC. Sekian sejarah Museum Fathahillah yang saya bisa sampaikan. Saya Alicia dan tim pamit undur diri. Terima kasih. Like my name Lazarus, no Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's okay to swing my bat at this. He said, boy, if I picture this out of the park, moving so quick it's like they stuck in park. They see the numbers, but I see the heart. 10,000 hours you spent in the dark, putting in good